Halo guys. Perkenalkan, saya Pelagia Soterdariman yang 23131309. Perkenalkan, saya Melanie Putriana Tasyaso, NIM 2313131026. Di sini kami akan membuat video penjelasan dari mata kuliah sensor dan transducer. Berikut video penjelasannya, selamat menyaksikan. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang pertama. Cara kerjanya yaitu ketika dalam keadaan normal atau relay tidak aktif, lampu yang warna kuning ini terhubung ke terminal NC atau normally closed dari relay. Ketika relaynya tidak aktif atau belum mendapat sinyal dari transistor, kontak antara terminal NC dan kaman tertutup, memungkinkan arus mengalir ke LED yang warna kuning. Lalu ketika LED berwarna kuning ini menyala, menandakan bahwa relay belum aktif dan rangkaian output yang memungkinkan mengontrol perangkat seperti lampu yang ini masih mati. Lalu berikutnya deteksi cahaya oleh LDR. Ketika LDR mendeteksi intensitas cahaya saat cahaya tinggi atau di atas ambang batas yang diatur, resistensi LDR rendah dan ini menyebabkan transistor tetap dalam keadaan off. Lalu ketika intensitas cahaya turun atau di bawah ambang batas, resistansi LDR meningkat menyebabkan sinyal yang cukup untuk mengaktifkan transistor. Berikutnya aktivasi transistor. Jika intensitas cahaya turun di bawah ambang batas yang diatur oleh potensiometer, transistor diaktifkan. Arus mulai mengalir dari kolektor ke emitor, memungkinkan arus juga mengalir melalui kumparan relay. Berikutnya, relay berubah ke normally open. Ketika transistor aktif, arus mengalir melalui kumparan relay dan mengaktifkan relay. Relay beralih dari posisi normally closed ke posisi normally open, menutup kontak NO dan mengalirkan arus ke LED yang berwarna hijau atau perangkat output lain yang dikontrol oleh relay. Berikutnya, perubahan status LED. Saat relay aktif, LED yang berwarna kuning ini terhubung ke normally closed akan mati. Dan LED yang berwarna hijau ini yang memungkinkan terhubung ke normally open menyala, menunjukkan bahwa relay telah mengalihkan kontrol ke rangkaian output. Lalu di sini kami akan mengukur tegangan dari rangkaian ini. Baik, yang pertama kita mengukur dulu ketika LDR-nya belum ditutup. Ground-nya ditempatkan ke ground dan positif dari multimeter akan terhubung ke basis transistor. Baik, di sini tegangannya yaitu 0,6. Lalu ketika LDR-nya ditutup, tegangannya 0,4. Lalu kesimpulan dari rangkaian ini adalah ketika LED berwarna kuning ini menyala, yaitu saat relay tidak bekerja dan relay akan aktif saat transistor menerima sinyal dari perubahan intensitas cahaya yang terdeteksi oleh LDR. Dan ketika saat relaynya aktif, transistor mengaktifkan relay yang kemudian mengalihkan kontak dari normally closed ke normally open, mematikan LED yang berwarna kuning ini dan menghidupkan LED yang berwarna hijau atau perangkat yang terhubung ke normally open. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Pada kondisi awalnya tuh cahayanya terang, LDR adalah sensor yang resistasinya menurun ketika terkena cahaya. Pada kondisi terang, resistasi LDR rendah yang menyebabkan tegangan dan basis Q1 menjadi rendah. Karena tegangan pada basis Q1 rendah, Q1 tidak aktif atau tidak menghantarkan arus. Akibatnya tidak ada arus yang mengalir melalui Q1 sehingga basis Q2 juga tidak menerima arus. Karena Q2 tidak menerima sinyal dari Q1, relay tidak akan aktif dan LED atau lampu tetap mati. Yang kedua, pada kondisi gelap. Setelah kondisi gelap, resistasi LDR meningkat secara signifikan, yang menyebabkan tegangan pada basis Q1 meningkat. Peningkatan tegangan ini cukup untuk mematikan Q1. Ketika Q1 aktif,
transistor yang mulai menghantarkan arus dari kolektor ke emitor. Aliran arus ini menghasilkan tegangan pada basis Q2. Karena tegangan basis Q2 meningkat, Q2 aktif dan mulai menghantarkan arus ke kolektor dari kolektor ke emitor. Hal ini memungkinkan arus mengalir melalui kumparan relay. Arus yang mengalir melalui kumparan relay menciptakan medan magnet yang menarik kontak relay sehingga saka dalam relay tertutup atau menghubungkan kontak normally open. Ketika kontak relay tertutup, arus dari sumber daya mengalir ke LED sehingga LED-nya menyala. Kesimpulannya, LED menyala ketika kondisi gelap karena resistasi LDR meningkat yang memicu pengaktifan Q1 kemudian Q2. Aliran arus melalui Q2 mengaktifkan relay yang akhirnya menutup rangkaian untuk menyalakan LED. Dalam kondisi terang, resistasi LDR menurun dan membuat Q1 dan Q2 tetap dalam kondisi tidak aktif sehingga relay tidak menghubungkan rangkaian dan LED akan mati. Alasan mengapa menggunakan dua transistor yaitu penggunaan dua transistor Q1 dan Q2 dalam rangkaian ini bertujuan untuk memperkuat sinyal secara bertahap, mengendalikan arus yang lebih besar untuk relay, meningkatkan sensitivitas dan respon, memberikan isolasi antar bagian rangkaian, serta melindungi komponen dari panas berlebih. Ini menghasilkan rangkaian lebih stabil, sensitif, dan andal. Berikut ini saya akan mengukur tegangan pada Q1. Pada kondisi terang, tegangannya itu 0,8 volt. Dan pada kondisi gelap, tegangannya itu 0,2. Berikut, saya akan mengukur tegangan antara Q1 dan Q2. Pada kondisi terang, tegangannya itu 0,6. Dan pada kondisi gelap, tegangannya itu 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Pada rangkaian ini, inframerah memang memancarkan cahaya, tetapi jenis cahaya yang dipancarkan adalah cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia. LED inframerah memancarkan cahaya inframerah yang bisa dideteksi oleh fotodioda atau sensor lain yang sensitif terhadap inframerah. Pada rangkaian ini, cara kerja ketika lampu mati atau hidup dipengaruhi oleh sensor, fotodioda, dan komponen op-amp LM358 yang berfungsi sebagai pembanding. Yang pertama adalah kondisi saat lampu hidup. Ketika cahaya mengenai fotodioda, fotodioda akan menghasilkan tegangan yang menyebabkan tegangan pada pin non-inverting plus op-amp lebih tinggi daripada pin inverting minus op-amp. Kemudian menghasilkan output tinggi mendekati tegangan supply 5 volt yang akan menyalakan LED di bagian output. Kondisi kedua yaitu saat lampunya mati. Ketika tidak ada cahaya atau intensitas cahaya terdeteksi oleh fotodioda yang sangat rendah, tegangan pada pin inverting minus pada op-amp lebih besar dibandingkan dengan tegangan pada pin non-inverting plus. Op-amp LM358 bertindak sebagai pembanding tegangan. Dalam kondisi ini, output dari op-amp akan rendah atau mendekati 0 volt sehingga LED tidak menyala. Di sini kami akan mengukur tegangan pada kaki 2 op-amp 358. Saat dibuka atau lampunya menyala, tegangannya itu 0,4 volt. Ketika ditutup, tegangannya itu tetap 0,4 volt. Di sini dalam keadaan tertutup atau lampunya mati. Selanjutnya kami akan mengukur tegangan kaki 3 pada saat lampunya masih nyala atau masih dibuka.
Tegangannya 4,8 volt. 4,8 volt. Ketika ditutup, lampunya mati, tegangannya jadi 0 volt.